Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar tim voli ataupun klub voli yang akan bertanding di Proliga 2025. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tim putra Jakarta Pertamina Pertamax, yang mana kita ketahui bahwa Jakarta Pertamina Pertamax itu memutuskan untuk absen atau mundur dari Proliga 2025 yang menurut rencana akan dimulai pada tanggal 3 Januari mendatang. Itu artinya Jakarta Pertamina hanya mengirimkan tim putri untuk bertanding di Proliga 2025. Keputusan yang diambil oleh Jakarta Pertamina membuat jumlah peserta untuk tim putra itu menjadi berkurang, karena Jakarta Pertamina Pertamax itu bukan satu-satunya klub voli atau tim voli yang memutuskan untuk tidak mengikuti Proliga 2025. Selain Jakarta Pertamina Pertamax, kita ketahui ada beberapa klub lain yang juga memutuskan untuk tidak ambil bagian di Proliga 2025. Salah satunya adalah tim putra dan putri Jakarta Stinbin. Selain itu juga tim putra Sukun Bada itu juga memutuskan untuk tidak ambil bagian atau tidak menjadi peserta Proliga 2025 mendatang. Keputusan yang diambil oleh beberapa klub itu membuat persaingan di sektor putra itu dianggap tidak kompetitif, karena sektor putra itu hanya diikuti oleh 5 tim, sedangkan untuk sektor putri itu akan diikuti oleh 7 tim atau klub voli yang akan menjadi peserta Proliga 2025. Nah, keputusan yang diambil oleh Jakarta Pertamina Pertamax itu ternyata tidak terlepas dari perubahan direksi yang terjadi di manajemen Pertamina sendiri. Sebelum kita membahas tentang apa faktor utama yang menyebabkan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax memutuskan untuk tidak ambil bagian di Proliga 2025, kita akan membahas terlebih dahulu tentang situasi yang sedang terjadi di manajemen atau direksi Pertamina sendiri. Jadi saat ini memang di manajemen Pertamina itu mengalami perubahan direksi dan komisaris seiring pergantian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Prabowo Subianto. Ada beberapa orang yang akhirnya harus dikeluarkan dan juga ada beberapa orang yang akhirnya harus masuk ke jajaran direksi dan juga komisaris Pertamina. Salah satunya adalah Simon Aloysius Mantiri yang menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina. Dirinya itu menggantikan Nike Widiawati yang sebelumnya itu menjabat sebagai Dirut PT Pertamina. Selain itu juga ada Muhammad Iriawan atau Iwan Bule yang akhirnya ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Tidak hanya itu, ada juga Doni Oskaria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama. Selain itu ada juga Raden Ajeng Dondaryani yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Pertamina. Pergantian itu ternyata sangat berpengaruh terhadap nasib Jakarta Pertamina Pertamax yang akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung atau mundur dari keikutsertaan mereka di Proliga 2025. Apakah keputusan pergantian direksi dan manajemen yang terjadi di PT Pertamina itu berbau politik? Kita sebagai orang luar tentu saja tidak bisa memberikan penghakiman atau judging, karena apa? Kita hanya bisa melihat dari sisi covernya saja, dari satu sisi, tapi kita tidak bisa melihat secara langsung apa yang terjadi di sisi yang lain. Tapi memang harus diakui bahwa beberapa orang yang saat ini masuk ke manajemen dan juga direksi Pertamina itu memang merupakan orang-orang politik. Kita ambil contoh saja Simon yang saat ini merupakan Direktur Utama di PT Pertamina. Jadi Simon itu merupakan orang dekat Prabowo Subianto. Dirinya itu juga memiliki pos yang sangat penting, memiliki jabatan yang sangat penting di Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Simon sendiri menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Sedangkan kita ketahui bahwa di Pilpres 2024 lalu, Simon itu merupakan Wakil Bendahara TKN Prabowo Gibran. Selain itu, kalau kita bicara tentang Iwan Bule, dirinya itu juga merupakan politikus Partai Gerindra. Iwan Bule sendiri itu pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina di DPP Partai Gerindra. Nah, itu tadi adalah situasi yang terjadi di jajaran direksi dan manajemen serta komisaris PT Pertamina Persero. Hal itu, pergantian itu ternyata membuat kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Pertamina terhadap tim voli putra Jakarta Pertamina Pertamax itu mengalami perubahan yang sangat total.
Nah, kita akan membahas apa faktor yang menyebabkan akhirnya Pertamina itu tidak mengirimkan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax di Proliga tahun 2025 mendatang. Ini sudah ada keterangan resmi, sudah ada pernyataan resmi dari manajer Jakarta Pertamina Pertamax, yaitu Pak Sutrisno, ketika dirinya itu melakukan wawancara dengan jpnn.com pada tanggal 6 November 2024 yang lalu. Teman-teman bisa untuk membacanya langsung di situs jpnn.com, tapi kalau teman-teman belum membacanya, saya akan merangkumkan intisari atau poin-poin dari pernyataan yang disampaikan oleh Mas Sutrisno terkait tidak ikut sertanya tim putra Jakarta Pertamina Pertamax di Proliga tahun 2025. Mas Sutrisno sendiri mengakui bahwa saat ini memang ada perubahan direksi yang terjadi di Pertamina, dan perubahan direksi itu membuat tim putra Jakarta Pertamina Pertamax akhirnya diputuskan untuk tidak diikut sertakan atau tidak menjadi peserta di Proliga tahun 2025. Mas Sutrisno juga mengakui bahwa dirinya itu sudah memberikan penjelasan kepada pihak penyelenggara Proliga, dan sambutannya memang akhirnya diputuskan bahwa Jakarta Pertamina Pertamax itu tidak menjadi peserta di Proliga tahun 2025 mendatang. Hal itu tentu saja cukup disayangkan oleh para penggemar voli Indonesia, oleh para volley-mania, karena apa? Selain persaingan di sektor putra yang kurang kompetitif, tentu saja track record atau rekam jejak yang dimiliki oleh Jakarta Pertamina Pertamax itu akan selesai di Proliga 2025. Padahal kita ketahui bahwa Jakarta Pertamina itu selalu mengirimkan dua tim, yaitu tim putra dan tim putri, sejak Proliga tahun 2010 silam. Bahkan tim putra Jakarta Pertamina itu pernah menjadi juara Proliga, tepatnya pada Proliga 2017 silam. Ketika itu Jakarta Pertamina Pertamax itu mengandalkan dua pemain asing, yaitu Alexander Minik dan juga Bogdan Oliver. Keputusan yang diambil oleh Jakarta Pertamina Pertamax itu tentu saja sekali lagi memang cukup disayangkan, karena apa? Para penggemar voli Indonesia tentu ingin mendapatkan pertandingan dengan tingkat kompetisi yang sangat kompetitif, yang sangat seru, dan bisa untuk meningkatkan kemampuan para pemain voli yang ada di Indonesia. Tapi kita memang harus mengakui bahwa prestasi yang didapatkan oleh tim putra Jakarta Pertamina Pertamax itu memang terus menurun dari Proliga ke Proliga yang lainnya. Kita ambil contoh pada tahun 2021. Jadi di Proliga tahun 2021 silam, tim putra Jakarta Pertamina Pertamax itu hanya bisa menembus ke fase Final Four. Padahal seperti yang tadi saya bilang bahwa di Proliga 2017 mereka itu berhasil menjadi juara ketika berhasil mengalahkan lawannya di partai final. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan manajemen Pertamina yang akhirnya tidak mengikut sertakan tim putra Jakarta Pertamina Pertamax di Proliga 2025, dan bagaimana kira-kira nanti kompetisi di Proliga 2025 khususnya sektor putra yang hanya diikuti oleh 5 tim saja. Kita doakan agar Proliga berjalan lancar dan kompetisinya itu juga semakin seru. Tidak lupa kita berdoa agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga prestasi di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.